Ada yang keluar sendiri, ada juga sisa masih dibantu. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, sobat penyuluh dan sobat tani, saat kini kita berada di tempatnya Bapak Rusdam, kelompok tani Pancatani Desa Tanjung Harapan. Kita akan bercerita bagaimana beliau ini telah berhasil melaksanakan peternakan bebek petelur, yang mana kelompok ini sudah mampu membuat sendiri DOD, memproduksi DOD, bahkan sudah bisa menjual DOD ke kelompok tani yang lain, bahkan ke desa lain, yang mana pesanannya sampai saat ini malah sangat banyak sekali, bahkan sampai kewalahan ya Pak ya, ya sampai kewalahan. Kita akan menggali bagaimana beliau mengusahakan bebek ini sehingga bisa berhasil. Kita akan tanya beliau bagaimana caranya menetaskan bebek ini sehingga bisa menetas dengan baik gitu Pak. Langkah-langkahnya ini gimana Pak? Ya, pertama-tama kan kita kan dari induk, jadi kan pelor dari induk kan kita masukin ke, kumpulin dulu ke setiap harinya, setelah itu masukin ke alat penetasan ini. Dari alat penetasan ini kan baru cukup, baru dinyalakan tetasnya. Itu waktu kita ngumpulin telur itu berapa usia telur itu Pak? Tidak boleh lewat berapa hari atau harus berapa hari gitu Pak? Yang kita kumpul ini kalau sudah 3 hari baru dimasukin, dimasukin ke tetasan, baru dinyalain itu tetasannya. Batas umur telur itu berapa hari Pak? Sampai dia nggak bisa lagi? Ya gitu. Kalau yang kita nih paling 1 minggu, 1 minggu yang kita nih sekarang nih 1 minggu baru dimasukin ke tetasan. Berarti kalau sudah lebih dari 1 minggu nggak bisa lagi ya Pak ya ditetasin? Bisa Pak, tapi kan yang kita nih 1 minggu Pak. 1 minggu. Bisa. Kalau sampai 2 minggu masih bisa nggak Pak? Nah, belum pernah saya. Belum pernah ya? Belum pernah. Kalau 10 hari Pak? Kalau 10 hari pernah enggak? Belum pernah. Belum pernah juga. Yang jadi, selama ini saya kan 1 minggu. Oh iya, berarti yang sudah biasa dilakukan itu 1 minggu. Kalau lebih dari 1 minggu belum pernah. Karena khawatir Pak juga kalau nanti nggak netas ya Pak ya. Nah, terus dingin. Waktu sebelum dimasukkan mesin tetas itu ada seleksi lagi nggak Pak telurnya? Belum, nggak ada yang seleksi, nggak ada yang seleksi, baru jadi seleksi baru umur 5 hari. Oh, jadi telur yang terkumpul itu langsung dimasukkan ke dalam mesin tetas. Mesin tetas. Okay. Setelah 5 hari baru disortir mana yang ada fertil, yang nggak fertil kan, dikeluar. Jadi yang tanda-tanda yang dia fertil sama tidak fertil seperti apa Pak cirinya Pak? Kan dia kan ada yang di sini kan ada titik-titik, ada yang ini garis-garis merah, titik-titik. Bisa tunjukkan ke kamera Pak. Titik. Nah ini kan ada titik-titiknya, ada garis merah, udah ada kayak benang-benang, kayak benang-benang darah itu Pak ya. Itu pakai teropong? Ya pakai alat ini nih Pak. Oh, alat ini. Jadi sobat penyuluh ini alatnya untuk neropong ya Pak ya? Untuk neropong. Oh, ini alatnya ada neropong, ada lubangnya. Kemudian di dalam kotaknya ini ada lampunya teman-teman. Nah, ini ada lampunya sehingga dia tembus ya Pak ya? Tembus cahaya. Jadi kalau yang dia fertil, terlihat di dalam telurnya itu sudah terbentuk ada titik-titik sama serabut-serabut darah ya Pak ya, menandakan bahwa telur itu bertumbuh menjadi calon bebek baru ya Pak ya. Nah, ini seperti ini teman-teman, nanti kalau misalkan mau buat bisa belajar ke sini ya, ke kelompok tani Pancatani di Desa Tanjung Harapan. Kemudian Pak, setelah umur 5 hari kita lakukan seleksi. Seleksi itu umur 5 hari aja atau nanti ada lagi? Ada lagi Pak. Di umur berapa itu Pak? 15 hari. 15 hari seleksi lagi. Dari ini satu kotak ini isinya berapa? Ini isinya kan 250 Pak. 250 dikali 3.
kali dia nih satu ini 250 berarti kan 500. Oke, satu ini satu keranjang ini 250, satu rak ini ada 2 keranjang, jadi 500. 500 dikali 3, 1.500. Dari 1.500 ini Pak, itu di hari kelima waktu mengadakan seleksi biasanya yang infertil berapa? Sekitar dia infertil itu Pak, sekitar 400. Banyak ya banyak Pak yang banyak keluarnya Pak, karena kan kita indukan kan kurang jantan, jantannya kan kurang, jadi mungkinan telur itu tidak terbuahi Pak ya. Pak. Sebenarnya yang ideal itu satu jantan itu untuk berapa betina Pak? Sebenarnya 10 Pak. 10. Jadi tidak boleh lebih Pak ya. Kalau kurang nggak apa-apa. Ya. Oke. Jadi supaya telur itu bisa kemungkinan terbuahi sehingga dia ada spermanya di dalam telur, sebaiknya perbandingan antara bebek jantan dan bebek betina itu 1:10 ya Pak ya. Jangan kurang dari 1:10. Jadi 1 jantan untuk 10 betina. Nah, kemudian itu sekitar 400 yang infertil pada sortiran pertama di hari kelima. Di hari ke-15 biasanya terseleksi berapa lagi? Pak. Oh, sekitaran berapa biasanya Pak? Sekitar paling-paling ya 30, 40, sedikit sekali. Dari 1.500 ya. Kalau 1.500 yang terseleksi itu 400 ya di hari pertama Pak, berarti berapa persen itu? 25% ya Pak? Iya, Pak. 20% teman-teman. Sesuai kalau DOD-nya harganya 9.000 Pak ya. 9.000. Harga telurnya saat ini hari ini berapa? 2.500. 2.500 menjadi 9.000. Tapi resikonya cuma lumayan tinggi Pak ya. Iya. Lumayan tinggi. Nah, untuk menetaskan ini butuh waktu berapa hari Pak? 28 hari Pak. 28 hari. Iya. Hari kelima kita sortir, hari ke-15 sortir. Sudah itu ada sortir lain lagi nggak Pak? Nggak ada, sampai selesai. Nah, dalam hari ke harinya ini ada perlakuan nggak Pak untuk bebeknya? Setiap hari, mulai dari hari kelima sampai ke netas dia kan dibalik. Oh, dibalik. Setiap hari dibalik. Satu hari itu ya tergantung, ada yang 4 kali. Kalau kita kan 4 kali sehari. 4 kali sehari. Jadi jam berapa aja itu Pak? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 11. Jam 11 siang. Jam 4. Jam 4 sore. Sampai jam 8 atau jam 9 sore. Malam. Jadi jam 12 malam nggak Pak ya? Tidur Pak ya? Tidur. Oke. Setelah 28 hari, bebek-bebek ini kan pada menetas nih Pak. Pada keluar. Ini mereka keluar sendiri atau dibantu Pak? Nanti kan ada yang keluar sendiri, ada juga sisa masih dibantu. Dibantu. Dia nggak, ini kan ada yang nggak, kayak ini kan nggak ada yang ada ini kan. Bolong. Nggak ada yang tanda-tandanya netas ini. Nanti yang ini kan dibantu. Yang kayak gini. Kalau yang ini kan sudah ada. Ini kan sudah ada ini. Ini sudah ada lubangnya. Ada lubang ini kan nggak perlu lagi dibantu. Yang nggak ada ini kan dibantu. Oke. Jadi teman-teman dari 28 hari itu nanti akan ada mulai yang menetas. Untuk telur-telur yang tidak ada tanda-tanda crack atau retakan itu dibantu. Cara bantunya itu dibikinkan lubang ya Pak ya? Dibikinkan lubang. Oke teman-teman. Terus perlakuannya selain dibalik dia ada lagi Pak? Ada di lap, di lap. Air. Pakai lap basah ya Pak? Basah. Suhunya berapa Pak yang dijaga Pak? Kayak amannya itu kan 37, 38 boleh, tapi lebih baik derajat Celcius. Kelembapannya? Kelembapannya sekitar 60 sampai 70. 60 sampai 70%. Oke. Jadi untuk menjaga kelembapan itu di bagian bawahnya itu biasanya dikasih air ya Pak ya? Ada air. Air di dalam nampan ya. Iya. Kemudian untuk menjaga suhu dipasang lampu pijar ya Pak ya? Iya. Nah, dipasang lampu pijar. Nanti disambungkan ke termostat. Nah, jadi begitu suhu turun dari 37, otomatis termostatnya hidup untuk menghidupkan lampu Pak ya. Ini kan bisa 360. Disetelnya 360 Pak ya? 360. Jadi kalau di bawah 360 dia langsung hidup? Kalau dia 360 hidup. Nah, kalau dia sudah 370 mati sendiri. Mati sendiri. Oke. Jadi
itu perlakuannya untuk menetaskan. Nah, setelah dia menetas, kita pisahkan ya Pak ya di keranjang ini ya. Di keranjang ini teman-teman seperti ini bebeknya. Nah ini teman-teman. Nah ini bebeknya yang sudah dipisahkan. Ini kapan ini Pak? Tadi pagi Pak. Oh ini tadi pagi teman-teman. Ini tadi pagi bebeknya yang sudah menetas. Kemudian ini ada yang mati juga ya Pak? Iya, ada mati satu Pak. Oh, ada yang mati. Ini waktu dia netas umur 1 hari ini perlu dikasih makan atau minum belum, Pak? Oh belum. Belum boleh atau memang belum mau? Belum ya. Karena kan dia masih kan istilahnya masih ini. Jadi kalau sudah sehari atau 2 hari baru, biasanya sehari baru saya kasih. Oh, kasih makan ya. Makan minum. Itu enggak apa-apa Pak? Apa enggak kelaparan nanti? Tidak. Jadi 2 hari baru dikasih makan dan minum. Nah, minumnya air biasa atau ada khusus Pak? Kalau dari pertama-tama kan pakai air gula. Oh, air gula aja untuk nambah energi ya. Jadi gula merah itu diencerkan ya. Itu dosisnya berapa Pak? Kalau airnya 1 liter, gulanya berapa tuh? Ya tergantung Pak, nggak terlalu ada dosis. Oh, nggak ada dosis, yang penting ada manis-manisnya ya Pak ya. Oke. Kalau untuk pakannya, pakai pakan apa Pak? Pakai 1 hari, 2 hari. Starter, pakan yang pelet ya. Pelet yang starter ya, halus dia ya Pak ya. Yang nomor berapa itu Pak? Kalau kita ini pakai B11 Pak. Oh B11, ukurannya B11 ya. Nah, jadi itu umur 2 hari. Kemudian dijualnya biasanya umur berapa hari Bapak? Kalau ini Pak saya jual kan 5 hari. Oh 5 hari sudah dijual karena kadang-kadang sebenarnya sudah netas langsung dijual Pak. Dijual. Tapi kan kebanyakan minta tolong dikuatkan dulu Pak ya, karena kalau baru netas kan lemah dia. Lemah jalan aja, berdiri aja belum kadang-kadang udah 10 hari baru diambil. Tapi pakan dikasih. Oh iya. Dia nitip pakan. Jadi pembelinya nitip pakan. Nanti kan diambil berapa hari dia meminta diambil, kadang 10 hari. Kadang 15 hari Pak. Terus Pak, selama Bapak menetaskan bebek ini, kendala apa Pak yang sering dihadapi Pak? Dia ini lampu Pak, mati lampu Pak. Oh, berarti harus punya genset. Genset. Mati lampu kendalanya. Jadi kalau misalkan mati lampu, kalau nggak punya genset, ada alternatif lain nggak Pak? Dia kalau yang itu tuh kan saya buat pakai lampu minyak Pak. Tapi desainnya khusus nggak seperti ini Pak ya? Enggak kayak gini. Ya, jadi dia kalau pakai lampu kan berarti dia pakai api Pak ya? Iya. Kalau pakai api, kalau dia kayu bisa kebakaran kan? Iya. Jadi desainnya khusus, dia mungkin pakai seng ya Pak ya? Di bawahnya seng Pak, di bawahnya doang Pak. Bawahnya dikasih seng, jadi kena api dia nggak terbakar. Iya. Sudah itu dia di sampingnya juga Pak ya? Di samping kan dia bolong aja Pak, langsung ke atas. Jadi uapnya itu dia bisa merambat ke atas. Di pinggir-pinggirnya itu ada selang udara Pak ya, sela-sela udara. Oke Pak, jadi ini bebek-bebek ini kan sudah dipesan sama pelanggan ya Pak ya? Iya Pak, sudah dipesan. Jadi ini tadi kapasitasnya 1.500, yang ini 2.000-an. Ini 2.000, 3.500. Ini 3.500 ini sudah ditunggu sama konsumen Pak ya. Betul. Jadi teman-teman yang kira-kira mau bisnis, ini bisa nih jadi peluang bisnis. Yang mau bisnis boleh datang ke sini, ke Pancatani untuk belajar, karena Pak Rustam ini pun kewalahan untuk memenuhi permintaan dari pasar untuk DUD ini. Nah, terus teman-teman juga yang kira-kira berminat untuk melakukan bisnis bebek ini bisa belajar dan beli bibitnya langsung di Pak Rustam. Bisa pesan, tapi pesan dulu ya Pak ya, inden dulu ya. Berarti bisa langsung nggak ada 1 bulan. Indennya 1 bulan. Tapi mungkin yang sekarang ini 2 bulan Pak ya, karena kita nyukupi yang sudah pesan duluan Pak ya. 2 bulan juga nggak cukup. Nah, 2 bulan. Nah, 2 bulan juga karena sudah banyak yang pesan, mungkin ya 3 bulan atau 4 bulan teman-teman pesan, baru nanti bisa disiapkan DOD-nya. Nah, teman-teman ayo kita semangat bahwa pengangguran itu tidak ada kalau kita mau kerja keras. Ini buktinya nih, Pak Rustam aja kewalahan memenuhi pasar, untuk memenuhi pasar bebek ini. Masa kita yang muda-muda
kalah sama Pak Rustam yang sudah berumur. Berapa Pak usianya Pak? 59. Wah, 59. Setahun lagi 60 tahun. Ayo ini teman-teman milenial, Gen Z, ayo semangat kita mencari rezeki di bidang pertanian dan peternakan. Banyak sekali peluang yang terbuka luas. Gak perlu kita merantau sampai ke kota, ke ibu kota. Di desa pun banyak peluangnya. Jadi itu demikian liputan kami dari Desa Tanjung Harapan, kelompok tani Pancatani dengan Pak Rustam. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rustam.